respirasi pada hewan dan tumbuhan. Untuk memperjelas pelaksanaan praktikum respirasi pada hewan dan tumbuhan, mari kita saksikan alat dan bahan yang akan digunakan. Sobat Biologi, alat dan bahan yang akan kita gunakan pada respirasi pada hewan dan tumbuhan yaitu respirometer, timbangan digital, stopwatch, speed, sendok. Sedangkan bahan yang akan digunakan yaitu belalang, kecambah tauge, kristal KOH, vaselin, pewarna makanan sebagai pengganti eosin, kapas, air. Kemudian, menimbang semua bahan yang akan kita gunakan seperti belalang. Lalu, mencatat hasil timbangan. Selanjutnya, membungkus kristal KOH dengan menggunakan kapas. Selanjutnya, melarutkan pewarna makanan dengan air sebagai pengganti dari eosin. Kemudian, memasukkan kristal KOH yang telah dibungkus dengan kapas ke dalam tabung respirometer. Kristal KOH dibungkus dengan menggunakan kapas agar tidak terjadi sentuhan langsung antara kristal KOH dengan hewan belalang. Selain itu, kristal KOH yang kita gunakan berfungsi untuk mengikat hasil atau sisa pernapasan dari belalang. Selanjutnya, memasukkan hewan belalang yang telah ditimbang ke dalam tabung respirometer. Lalu, menutup tabung respirometer dengan pipa berskala. Kemudian, mengoleskan vaselin pada bibir tabung respirometer. Vaselin digunakan agar udara yang berada di dalam tabung respirometer tidak keluar.
Selanjutnya, memasukkan larutan pewarna ke dalam ujung pipa berskala hingga kedudukan 0. Lalu, mengamati perubahan kedudukan larutan pewarna pada pipa berskala per 2 menit selama 10 menit. Kemudian, catat hasil pengamatan setelah 2 menit tersebut hingga waktu menunjukkan hingga 10 menit. Posisi eosin pada 2 menit pertama yaitu 0,15 ml. Posisi eosin pada 2 menit kedua yaitu 0,22 ml. Posisi eosin pada 2 menit ketiga yaitu 0,3 ml. Posisi eosin pada 2 menit keempat yaitu 0,34 ml. Dan posisi pada 2 menit terakhir yaitu 0,42 ml. Setelah mencatat semua hasil dari percobaan kali ini, lakukan prosedur kerja yang sama pada kecambah tauge. Sobat biologi, kita akan melanjutkan prosedur kerja untuk respirasi pada tumbuhan. Yang pertama, menimbang kecambah tauge dengan menggunakan timbangan digital. Kemudian, membungkus kristal KOH dengan kapas dan memasukkannya ke dalam tabung respirometer. Lalu, memasukkan kecambah tauge ke dalam tabung respirometer. Selanjutnya, tutup tabung respirometer dengan pipa berskala. Lalu, mengoles bibir tabung respirometer dengan vaselin. Letakkan tabung respirometer di tempatnya. Setelah itu, memasukkan larutan eosin ke dalam pipa berskala dengan kedudukan 0.
Lalu, mengamati perubahan kedudukan eosin per 2 menit selama 10 menit. Posisi eosin pada 2 menit terakhir yaitu 0,1 ml. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil praktikum kita kali ini adalah 1. Laju pernapasan pada jangkrik lebih cepat dibandingkan dengan laju pernapasan pada kecambah tauge. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pernapasan antara lain berat badan dan aktivitas yang dilakukan hewan maupun tumbuhan yang ada di dalam tabung respirometer. 3. Laju pernapasan per 2 menit pada belalang dan kecambah tauge berbeda-beda. 4. Kebutuhan akan oksigen pada setiap makhluk hidup berbeda-beda atau tidak sama. Demikianlah hasil praktikum kami kali ini. Semoga bermanfaat. Salam biologi.